Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita akan mulai pelajaran IPA terpadu kita, memasuki bab yang baru, bab 10, tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kita masuk ke dalam bab baru. Di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah memahami konsep getaran, gelombang, bunyi, dan pendengaran, serta penerapannya dalam sistem sonar pada hewan dan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi getaran pada kehidupan sehari-hari, mengukur periode dan frekuensi suatu getaran, membedakan karakteristik gelombang longitudinal dan gelombang transversal, mendeskripsikan hubungan antara kecepatan rambat gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang. Nah, kita lanjut. Getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Coba perhatikan di situ ada gambar bandul. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, itu dia. Itulah yang dinamakan satu kali getaran. Kemudian kita lanjut kemari. Ini secara matematis periode getaran T sama dengan T per N. T kecil itu adalah waktu, T besar adalah periode. Nah, kemudian frekuensi getaran secara matematis dirumuskan F sama dengan N per T. N itu adalah banyak getaran. Nah, jadi ini adalah rumus jika diketahui banyak getaran. Tapi secara umumnya adalah periode sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Nah, secara definisi periode tadi sudah dijelaskan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran disebut periode. Nah, ini dia. T sama dengan periode, satuannya sekon, F frekuensi. Jadi simbol ini penting dan kamu harus ingat. Jadi dia satuannya juga harus berdasarkan sistem internasional yaitu Hertz. Nah, perhatikan ada contoh soal. Dalam 1 menit, dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut? Berarti di sini diketahui T sama dengan 0,5 menit. Nah, ini 0,5 menit ini kita jadikan ke sekon. Berarti 0,5 dikali 60. Berapa? 0,5 kali berarti 30 sekon. Udah? Nah, kita hapus dulu ya. Papannya kecil. Nah, kemudian kita lanjut. Sudah diketahui tadi T-nya. Kita masuk ke dalam pertanyaannya frekuensi. Banyak getaran N, berarti F sama dengan banyaknya getaran per T. Banyak getaran adalah N tadi 6.000. T-nya berapa tadi? 30. Berarti pret ini coret nolnya sama atas bawah, berarti 600 dibagi 30 sama dengan 200 Hertz. Nah, begitu ya. Nah, itu untuk frekuensi. Kalau untuk mencari periode T sama dengan 1 per F. Karena sudah ketahui frekuensinya, masukkan saja. Berarti 1 per 200. Nah, dengan 0,05 sekon.
on. Nah, begitu dia. Kemudian kita masuk ke gelombang mekanik. Gelombang mekanik dibagi menjadi dua macam, yakni gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang mekanik yang arah perambatannya tegak lurus terhadap arah getarannya. Perhatikan ini gambarnya, dia arah perambatan yang ke kanan, arah getaran ini yang atas ke bawah. Ya. Jadi gelombang merambat dari kiri ke kanan sedangkan arah getarannya naik turun. Contoh gelombang transversal misalnya pada gelombang tali, gelombang air, dan lain-lain. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gelombang transversal. Nah, di sini gelombang transversal ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. A, B, C itulah yang dinamakan bukit gelombang. D, E, F, G. Nah, itu bukit gelombang. I, J, K. C, D, E. C, D, E itu namanya lembah. G, H, I itu namanya juga lembah gelombang. B, F, J itu dinamakan titik puncak gelombang. Sedangkan D dan titik H itu yang dinamakan dengan dasar gelombang. Lalu yang mana dinyatakan dengan satu gelombang? Satu gelombang adalah A, B, C, D, E. Satu gelombang. Atau E, F, G, H, I. Nah, satu gelombang. Kalau kita ambil dari puncaknya B, C, D, E, F itu satu gelombang, ya. Jelas ya? Nah, jadi satu gelombang itu terdiri atas satu puncak gelombang dan satu gelombang, satu lembah. Ini puncaknya dan satu lembah. Jadi gelombang transversal pada gambar terdiri dari tiga puncak. Ini B, F, J dan dua lembah D dan H. Ya, gelombangnya lembahnya dua lembah gelombang. Dengan kata lain, makanya banyak gelombang ini adalah 1,5 gelombang karena dia ada terdiri dari tiga puncak, dua lembah. Nah, gambar yang di samping juga begitu, lihat perhatikan. Yang namanya lambda adalah dari titik A ke E. Itu satu panjang gelombang atau yang disimbolkan dengan lambda. Bukit itu sama ya. Jadi lebih jelas lagi yang sebelah kanan ini gambarnya ya, Nak ya. Setengah lambda, berarti setengah panjang gelombang ini dari C ke E. Kalau satu dari A, B, C, D, E. Yang gambar sebelah kiri ya, Nak ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang terjadi jika pegas digetarkan dengan cara ditekan atau ditarik berulang-ulang secara teratur dalam arah mendatar? Maka getaran ini menyebabkan partikel-partikel pegas bergerak ke kanan dan ke kiri. Getaran inilah yang merambat ke kanan. Karena arah getar sejajar dengan arah rambatan getarannya, maka gelombang pegas seperti ini digolongkan ke dalam gelombang longitudinal. Jadi, pengertian gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getar berimpit terhadap arah rambat gelombang, ya. Dalam gelombang ini terbentuk adanya ini. Lihat, perhatikan, ada rapatan. Ini rapatan. Ini yang kecil ini rapatan. Kemudian ada renggangan, ini dia. Nah, ya. Itulah longitudinal. Dia berimpit. Gelombang yang memiliki arah getar berimpit terhadap arah rambat gelombang. Contohnya gelombang longitudinal terbentuk pada gelombang suara, ya. Nah, secara matematika, perhatikan,
V. V itu adalah cepat terambat gelombang. Satuannya meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang. Satuannya adalah meter. Frekuensi adalah hertz. T ada periode, satuannya sekon seperti yang getaran yang pertama. Jadi cepat terambat gelombang sama dengan lambda dibagi T atau V sama dengan lambda dikali F ya. Kemudian lambda sama dengan V per F. Nah, coba perhatikan di situ ya, Nak. Nah, ini ada soal amplitudo dari gelombang yang ditampilkan pada gambar di atas adalah, kalau amplitudo adalah jarak terjauh dari titik potong hingga puncak gelombang atau dari titik potong hingga dasar gelombang. Jika jarak antara puncak gelombang dengan dasar gelombang adalah 2 meter, amplitudenya berarti setengah dari jarak tersebut, yaitu 1 meter. Nah, perhatikan suatu gelombang transversal merambat dengan sejauh 20 cm dalam waktu 4 detik dan memiliki karakteristik seperti yang diberikan pada gambar di bawah. Tentukan frekuensi panjang dan cepat terambatnya. Nah, perhatikan gambarnya di sini dari gambar dalam waktu 4 detik terbentuk 2 siklus gelombang. 1, 2. Nah, terdiri dari 2 lambda. Terdiri dari 2 lambda ya. Coba kita perhatikan. Kemudian yang ditanya tadi periode, frekuensi dengan lambda. Berarti pertama T sama dengan periode gelombang sama dengan T per N. T di sini 4 sekon waktunya ya kan. Lihat, dalam banyaknya getaran itu adalah 2. Maka dia dapat 2 sekon. Kemudian F. Ini dia maksudnya 4 sekon itu ya, Nak ya. Yang terbentuk adalah terdiri dari 2 gelombang ini. Banyaknya getaran 1, ke sini 2. Kan 1 bukit, 1 lembah itu 1. Nah, ini kan 2 puncak, 2 lembah. Berarti dia banyaknya 2 gelombang. Nah, kemudian mencari apa? F. Berarti F sama dengan 1 per T. Sama dengan berarti tadi 1 per 2 Hertz atau 0,5 Hertz. Nah, kemudian lambda panjang gelombang. Ini lambda panjang gelombang. Lambda sama dengan di situ ada 20 panjang tali. Berarti 20 dibagi N-nya berapa? N-nya tadi 2 ya. Berarti 10 cm. Diubah ke meter berarti 0,1 meter. Ini 20 ini panjang talinya itu ya, Nak, dalam melakukan 2 getaran tadi. Jelas? Oke. Nah, jadi kalian sudah perhatikan tadi cepat terambat gelombangnya sudah bisa dapat dari lambda tadi sama dengan 0,1. Jadi lambda di sini dia dari mana? Dari ini panjang talinya 20 cm dibagi banyaknya getaran N. 0,1. Ini jelas ya?
Oke. Nah, saya rasa demikian penjelasan Ibu. Semoga kalian mengerti. Jika ada hal-hal yang tidak kamu pahami, kalian boleh chat Ibu ke WA pribadi Ibu. Jangan malu bertanya ya. Oke? Demikian, salam sehat.